Pertalite katanya mau dihapus ya Mas Fajar. Itu yang terjadi salah persepsi. Nah, gimana? Yang benar gimana Mas Fajar? Jadi halo pendengar dan netizen Radio Alsinta dimanapun Anda berada. Tamu podcast kita kali ini adalah anak muda yang luar biasa. Dari Istana ke Pertamina. Saya sambut Mas Fajar Joko Santoso, Vice President Communication PT Pertamina. Mas Fajar, halo, apa kabar? Sehat ya Mas Fajar? Sehat, alhamdulillah. Oke, dari rumah atau dari kantor tadi Mas Fajar? Dari rumah tadi langsung sini. Langsung karena kesini. sengaja saya set jadwalnya di pagi hari biar nggak terganggu. Biasanya kalau udah siang jadwal udah mulai geser-geser. Sudah Jadi mulai saya padat sengaja set ke Elsinta pagi. Wah, Sebelum makasih Mas memulai Fajar. aktivitas ke Elsinta dulu. Oke, terima kasih Mas Fajar di Pertamina Vice President Communication ya, Mas Fajar ya? Ya, Vice President Corporate Communication. Corporate Communication. Mulai tahun berapa Mas Fajar? Saya baru bergabung ke Pertamina bulan Februari 2023. Jadi kurang lebih 9 bulan ya. 9 bulanan Betul, ya, betul. luar biasa. Tadinya betul di Istana. Betul, jadi saya memulai karir saya itu sejak 2008. Saya masuk ke Biro Pers Media, Informasi, Sekretariat Presiden. Kalau dulu namanya Rumah Tangga Kepresidenan, tapi Karumga ya? Betul, Kepala rumah tapi tangga gitu betul sana ya, di bawah Karumga, tapi sekarang nomenklaturnya sudah berubah menjadi Sekretariat Presiden. Oke. Jadi 15 tahun kurang lebih saya di Sekretariat Presiden. Jadi ngurusin wartawan saja atau apa nih Mas Fajar di? Iya, Biro Pers Sana, dulu Biro Pers. tugasnya selain media relation berhubungan dengan teman-teman wartawan, juga kita publikasi, komunikasi dan juga dokumentasi. Jadi semua rilis produk-produk komunikasi Istana itu dari Biro Pers Media. Jadi Mas Fajar tuh Informasi. yang buat ya? Betul, jadi kami dulu bikin rilis, kemudian teman-teman fotografer kan foto, kemudian kita sortir, kita pilih, kita rilis juga fotonya, videonya juga teman-teman ambil liput gitu, terus setelah diedit kita cek, kalau oke baru kita tayangkan ke YouTube kita, Sekretariat Presiden, baru kita share rilisnya, termasuk ya ke teman-teman Elsinta juga kita rilis. 15 tahun ya? 15 tahun kurang lebih. Dari Presiden SBY berarti? Betul, mulai saya dari- masuk 2008, Pak SBY waktu itu. Pak SBY. Itu dari awal masuk ke sana memang tugasnya? Betul, dari- jadi saat rekrutmen dulu CPNS ya, 2007 CPNS memang sudah ada kotak untuk komunikasi. Jadi background saya kan komunikasi, jadi begitu masuk memang sudah ada kotaknya petugas komunikasi di situ di Sekretariat Presiden. Jadi bukan dari wartawan tadinya? Bukan, jadi saya lulus kuliah langsung ikut tes CPNS. Alhamdulillahnya masuk, itu pun iseng diajak teman saya, padahal tadi sayanya agak skeptis saya ikut CPNS kan, tapi ternyata saya coba tes, ternyata keterima di percobaan tes CPNS saya yang pertama gitu. Jadi lulus kuliah itu bulan April kalau nggak salah, Oktober ikut CPNS, Desember sudah ada pengumuman, terus Februari tahun 2008-nya join. Jadi iseng-iseng, tadinya iseng-iseng CPNS ya? Iya, Ajak diajak temen tadinya, Temannya iseng. serius? Temennya serius, tapi justru temanku nggak keterima di lolos. situ, tapi keterima di kementerian lain, Oke, alhamdulillahnya. alhamdulillah. Ya memang garis tangannya memang ke situ ya Mas. Betul, Mas betul. Fajar ya. Oke, 2008 di situ mulai berkarir di Biro Pers ya. Langsung ngurusin wartawan. Enggak ada background wartawan, tapi komunikasi ya, dari komunikasi. Betul. Apa yang mungkin menjadi awal akhirnya Mas Fajar ngambil keputusan, wah, setelah dari sini saya ke Pertamina sebagai Vice President Corporate Communication-nya misalnya, apakah dari sana, mulai dari sana? Ya. Keputusannya bagaimana sih Mas ngambil keputusan Ya, itu? awalnya memang kalau boleh saya cerita, di tahun lalu memang sempat ada atasan saya Pak B yang sekarang menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Barat, memang waktu itu sempat menyampaikan ke saya gitu, ada informasi Pertamina sedang butuh orang gitu, kemudian Mas Fajar berminat nggak gitu. Saya bilang untuk apa, untuk ya bantu aja soal komunikasi, tapi nggak tahu bentuknya apa gitu. Oke Pak, saya siap aja kalau membantu. Mungkin beliau juga melihat kinerja saya di Biro Pers ya, jadi mungkin nyoba nawarin ke saya. Dianggap mumpuni lah. Betul. sana ya. Setelah itu saya diminta CV, kemudian diajaklah bertemu dengan pihak Pertamina waktu itu. Kemudian saat itu mungkin proses interview ya dengan pimpinan di Pertamina. Kemudian setelah itu secara administrasi ya sudah kami dites waktu itu, fit and proper test segala macam, assessment segala macam, seperti experience hire lah prosesnya kurang lebih.
di satu sisi saya juga nanya ke kantor juga gimana ini possibility-nya gitu ya, karena dari ASN kemudian ke BUMN. Ternyata saat itu memang monggo saja dipilih, saya disuruh memilih untuk di situ atau memang ingin pindah. Akhirnya setelah melalui proses rekrutmen saya bisa diterima di Pertamina gitu, ya sudah, akhirnya saya ngambil keputusan untuk resign dari ASN, dari PNS. Kemudian ya kurang lebih prosesnya cukup lama waktu itu, administrasinya, dan Februari 2023 saya join ke Pertamina. Wow, keputusan sulit atau mudah, Mas Fajar? Waktu itu karena prosesnya lama, jadi berpikirnya memiliki waktu. Saya punya memiliki waktu yang cukup untuk berpikir. Kebetulan istri saya juga ASN di Setnek juga, kami satu angkatan. Jadi dan pimpinan juga ya nggak apa-apa, mumpung ini adalah opportunity buat saya bisa berkembang gitu kan. Terus waktu itu memang sudah ada report bahkan sampai ke Mensesnek, bahkan sampai ke Presiden Jokowi waktu itu. Jadi pada saat kami tapping begitu dengan Presiden, Pak B report, Pak, ini Mas Fajar mau pindah ke Pertamina. Terus Presiden bilang, ya nggak apa-apa, bagus, biar Mas Fajar juga ada pengalaman di luar, nggak hanya di sini aja. Jadi semakin banyak orang-orang yang support begitu, jadi saya juga semakin yakin lah saat itu. Jadi ya sudah. Itu kan sebagai ketika Presiden mendorong ke sana, mensupport, itu bagian juga dari support Presiden ya? Iya betul. Jadi Pak Mensesnek juga kalau memang ya nggak apa-apa, justru kan bagus ya, maksudnya diakui di tempat lain gitu kan. Jadi toh Pertamina pun badan usaha milik negara, jadi sebenarnya ini sama-sama plat merah dari kementerian ke BUMN gitu. Jadi cuman bentuk pengabdiannya aja mungkin yang berbeda, tapi secara garis besar masih mengabdi kepada merah putih. Jadi siap menanggalkan ASN dari istana ke Pertamina, begitu ya? Ya betul. Mengabdi betul, di tempat yang berbeda ya, Mas Fajar betul. Ya. Oke, Mas Fajar, kita jeda, nanti kita lanjut di segmen berikutnya Mas Fajar ya. Sambil minum kopinya Mas Fajar, diseruput. Ngopi dulu kita ya. Iya, oke pendengar, nanti kami akan lanjutkan bersama Mas Fajar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, sesaat lagi. Pendengar dan netizen Radio El Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami. Tamu kita segar betul pagi ini ya. Sudah ngopi Mas Fajar ya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, dari Istana menuju ke Pertamina. Mas Fajar, setelah tadi cerita dari Istana ke Pertamina dengan berbagai pertimbangan yang cukup matang ya, keluarga, kemudian juga ada rekan kerja dan lain sebagainya. Nah, di Pertamina mengawali hari-hari sebagai, itu langsung Vice President Corporate? Langsung Mas. Oke, terus bagaimana awal-awal di Pertamina? Ini kan prestis banget, siapa sih yang nggak pingin di Pertamina gitu ya? Betul. Begitu masuk pelantikan begitu, langsung ya bekerja hari itu, karena memang ekspektasi dari Pertamina saat mereka merekrut experience hire, ya mereka harapannya langsung bisa langsung bekerja, karena tidak ada waktu lagi untuk belajar dulu misalnya, orientasi dulu misalnya gitu. Tapi semuanya harus bisa langsung kerja dan sambil jalan gitu. Jadi di awal memang ada waktu untuk saya menerima penjelasan tentang Pertamina secara umum, tapi setelah itu langsung bekerja. Dan jangan lupa, kalau Mas Wiryo ingat, sebulan saya masuk itu langsung kejadian pelumpang. Oh, meledak gitu ya? Iya betul, jadi itu ujian pertama dan terberat saya waktu itu, karena baru kurang lebih 1 bulan join. Kerjanya apa sih di Pertamina Mas Fajar? Ya, secara gampangnya mungkin kalau dulu istilahnya jubir ya, kalau sekarang juru bicara perusahaan Pertamina. Jadi itu sebagai juru bicara, tapi di sisi manajemennya adalah saya mengelola internal communication, kemudian mengelola media relation dan juga media communication juga, dan juga corporate brand, jadi mengelola brand, reputasi perusahaan secara manajemennya. Secara manajemen itu ya, menyampaikan kepada publik ya, apa upaya yang dilakukan oleh Pertamina untuk menanggulangi ketika peristiwa pelumpang terjadi. Ya, jadi betul. Ini orang yang sering kita dengar di El Sinta. Ya, saking lupanya saya nggak tahu dulu live di mana, tapi pasti salah satunya El Sinta. Pasti ya. Karena hampir seluruh media kan memberikan perhatian penuh
atas peristiwa itu, Mas Iya, Fajar ya. betul. Nah, itu pengalaman pertama ketika baru bergabung dengan Pertamina. Selanjutnya sudah terbiasa ya, karena pertama langsung peristiwa besar, kedua ya bagaimana kemudian mengelola komunikasi supaya bisa lebih mudah dipahami masyarakat dan tersampaikan gitu ya, Mas Fajar. Iya, betul. Karena mungkin juga pengalaman 15 tahun saya di istana begitu melihat istilahnya kalau dulu kita yang supply materi, kita yang arrange sesuatu komunikasi begitu ya, tapi sekarang justru saya yang ada di depan gitu. Jadi kurang lebih pengalaman itu juga bisa sangat membantu saya lah sekarang ini. Saya membayangkan begini Mas Fajar, kalau di Pertamina itu kan yang diurus soal bagaimana migas, minyak, BBM, LPG dan lain sebagainya. Selama ini kan Mas Fajar nggak ngurusi yang seperti itu gitu ya, lebih kepada bagaimana komunikasi presiden kepada masyarakat kan begitu ya. Nah, bagaimana menyesuaikan itu kan perlu juga nih istilah-istilah atau apapun gitu yang akhirnya mudah dipahami. Tugas berat juga loh Mas Fajar. Iya betul, justru itu mungkin Mas Wiryo kenapa saya direkrut oleh Pertamina karena ada view dari luar sehingga bisa memberikan mungkin gaya komunikasi yang baru. Termasuk salah satunya adalah itu, menerjemahkan bahasa-bahasa teknis yang selama ini mungkin sulit dicerna oleh masyarakat supaya bisa lebih mudah lagi diterima dengan masyarakat. Karena sebagai contoh misalnya saya terima rilis ya dari teman-teman di Pertamina. Kalau saya belum ngerti rilisnya, saya nggak akan keluarkan. Kenapa? Karena kalau saya aja nggak ngerti, gimana masyarakat ngerti, gimana teman-teman media ngerti. Bahkan saya beberapa kali ketemu dengan media misalnya, kadang mereka juga masih ada, Mas ini kadang rilisnya kita nggak begitu ngerti gitu. Berarti kan, berarti bisa dibayangkan apabila memang kita menggunakan atau bahasa-bahasa teknis tadi dalam rilis-rilis kita, otomatis itu nggak akan dimakan oleh teman-teman media, apalagi masyarakat. Sedangkan masyarakat, ya kita tahu dari berbagai jenis level ya, sehingga mungkin daya tangkapnya juga berbeda-beda. Nah itu mungkin, jadi saya waktu awal berkomitmen ya sama teman-teman bahwa kita juga harus itu menggunakan bahasa-bahasa yang membumi bagaimana kita mau komunikasikan strategi-strategi Pertamina ke depan. Termasuk Pertamina ini kan kompleks ya dari hulu sampai hilir. Jadi gimana caranya kita benar-benar ya itu menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Konten-konten kita kayak Instagram, TikTok kan nggak mungkin kita pakai istilah-istilah teknis di situ kan. Betul. Kita harus bikin ya mengikuti zaman sekarang lah, anak-anak kekinian bahasanya kita ikutin juga karena ya supaya pesannya itu dapat masyarakat akhirnya paham gitu. Kayak apa yang paling tahu masyarakat soal subsidi misalnya. Ya kita juga harus edukasi masyarakat bahwa Indonesia ini adalah negara net importir minyak. Jadi kita masih impor sehingga harganya, makanya kita setiap sebulan sekali itu kan ada penyesuaian harga ya untuk yang non subsidi. Nah kita kasih edukasi di situ. Oh ternyata biar masyarakat nggak misalnya kan protes, BBM naik lagi, naik seenaknya, turun seenaknya gitu. Nah padahal kita di situ udah kasih edukasi bahwa ya memang karena kita negara net importir sehingga harga minyaknya pun kita harus mengikuti harga pasar, harga minyak dunia. Jadi ya itu sebagai akhirnya sekarang sudah tidak begitu lagi banyak retensi atau komentar-komentar ketika memang ada penyesuaian harga BBM. Karena mungkin masyarakat sudah mulai mengerti. Kalau dulu kan setiap perubahan, itu dibully lah itu kita, akun kita lah atau media-media yang memberitakan soal kenaikan harga atau penyesuaian harga. Iya, barangkali yang tidak bisa dipungkiri adalah salah satu keberhasilan tim komunikasi menyampaikan kepada masyarakat ya, memberikan pemahaman edukasi bahwa tadi kita masih net importer dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi global kan gitu ya Mas Fajar. Betul. Nah tapi tentu tidak semudah yang kelihatan di permukaan kan Mas Fajar menyampaikan ini segala macam gitu ya. Adalah barangkali timnya Mas Fajar yang menyiapkan segala sesuatunya, briefing dulu cara-cara umum seperti itu ya Mas Fajar dilakukan ya? Iya. Jadi di tempat saya ada satu fungsi manajer ya untuk menggawangi yaitu strategi komunikasi, termasuk juga konten-konten yang akan kita publikasikan akan kayak dirilis kita bahasanya bahasa rilis. Tapi untuk begitu kita tuangkan ke Instagram, kita upload di TikTok, tentu kita nggak bisa gunakan bahasa yang sama kan. Jadi setiap platform mempunyai kita strateginya berbeda-beda, termasuk dengan di website juga ada, termasuk dengan kita kadang ya ini melalui podcast atau kadang kita ngobrol-ngobrol dengan pimret, dengan wartawan juga tentu dengan memberikan konteks. Jadi
istilahnya apa ya, mapping. Jadi kita setiap produk komunikasi kita mapping, yang ini cocoknya untuk ini, yang ini cocoknya untuk sosmed. Nggak bisa kita sama ratakan satu produk komunikasi selesai gitu, nggak bisa gitu. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan platform medianya ya Mas Betul, Fajar, betul. Oke, apalagi sekarang kan merambah ke media sosial karena Betul. kayaknya lebih banyak sana ya Mas Fajar. Betul. Sekarang ya siapa yang buka website? Ya kan? Sekarang semua orang, bahkan semua media punyanya sosmed sekarang. Ya. Elsinta juga, siapa yang buka elsinta.com? Sepertinya lebih kecil dibandingkan orang yang akses Instagram Elsinta misalnya. Itu pun ya kita akui memang ya tren komunikasi sekarang seperti itu, dan pangsa pasarnya ada mungkin dengan media-media konvensional tetap seperti misalnya investor, pengamat energi atau pemerintah, itu mungkin media konvensional, tapi lebih dari mungkin 70-80% yang akses informasi itu adalah dari sosial media kan masyarakat. Betul. Saat ini. Mas Fajar, kalau penguatan penguatan komunikasi yang dilakukan Pertamina, karena kita tahu bahwa masyarakat kita kan sangat majemuk Mas Fajar. Ada masyarakat yang mudah memahami apa yang terjadi, ada juga masyarakat yang mungkin mudah diprovokasi karena ada kepentingan orang-orang lain yang melakukan itu misalnya ya. Jadi ketika isu kenaikan BBM itu sedemikian rupa sensitif, dan kemudian ada orang yang memang memperkeruh. Nah, bagaimana tim komunikasi meyakinkan kepada masyarakat, Mas Fajar? Ya, ya namanya di luar haters itu ya biasalah ya. Maksudnya dalam segala baik itu pemerintahan, BUMN, swasta, semua memiliki ada yang mendukung, ada yang juga kurang mendukung. Tapi yang penting menurut saya adalah kuncinya adalah kecepatan. Jadi sebelum isu itu bergulir, ya masyarakat sudah harus dibekali dulu dengan informasi yang benar, dengan yang edukasi tadi. Jadi kita memang sejak awal sebelum kebijakan penyesuaian harga BBM ini diberlakukan, kita sudah lakukan edukasi, kemudian melalui contohnya yang simpel-simpel seperti iklan layanan masyarakat yang diperankan oleh misalnya tokoh-tokoh yang dekat dengan masyarakat, kemudian di media sosial kita juga infografis kita sebar, termasuk juga penjajakan ke stakeholder terkait. Jadi yang penting kuncinya menurut saya adalah kecepatan. Jadi masyarakat sudah mempunyai info awal dulu sebelum terpapar oleh informasi-informasi yang belum tentu benar. Jadi kalau misalnya informasi, wah ini haters nih menyerang, tapi kalau orang itu sudah menerima, oh ternyata kita memang negara net importir ya, memang harganya sudah menyesuaikan. SPBU lain sudah menerapkan itu lebih dulu, tahun-tahun sebelumnya sudah menerapkan dan tidak ada masalah kan. Pertamina sejak akhir tahun bahkan awal tahun ini baru menerapkan. Sempat di awal memang sampai sekarang masih memang kadang di komen di IG itu masih, cuman ya porsinya lebih menurun lah dibandingkan dengan awal. Yaitu salah satu mungkin ya indikator ya komunikasinya belum sempurna pasti, tapi minimal ya masyarakat sudah mulai teredukasi lah, sudah mulai paham. Ya, sudah paham ya. Apalagi hampir dalam beberapa kesempatan Presiden juga menyampaikan ya, termasuk juga Menteri Keuangan begitu ya. Dan tentu saja dari Direksi Pertamina dan sebagainya. Nah, Mas Fajar, nanti di segmen berikutnya saya ingin tanya nih, sekarang itu Pertamina fokusnya apa nih sekarang ya? Ini berkaitan dengan ketahanan energi yang harus kita perkuat di sana, Mas Fajar ya. Ya, siap. Setelah ini pendengar, kami akan hadir kembali bersama Mas Fajar Joko Santoso, Vice President Corporate Communication PT Pertamina. Sesaat lagi. Pendengar dan netizen Radio Elsinta, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama dengan Mas Fajar Joko Santoso, Vice President Corporate Communication PT Pertamina. Mas Fajar, sekarang isu energi, kelangkaan energi dan lain sebagainya kan dipengaruhi banyak faktor ya. Kalau Presiden beberapa kali mengatakan bukan hanya energi tapi pangan dan lain sebagainya. Nah sekarang Mas Fajar soal energi, perang Ukraina, Rusia itu juga pengaruhnya sangat besar. Kemudian juga apalagi sekarang di Timur Tengah gitu ya. Sejauh mana Mas Fajar pengaruhnya ke Indonesia? Ya, sebagai negara net importir ya memang sedikit banyak ada pengaruhnya. Tapi kan tentu juga kita sudah memiliki langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan. Karena kita juga kalau tarik waktu ke belakang, kita pernah mengalami COVID. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang kita jadikan pelajaran ya. Jadi bagaimana kita caranya untuk
memperkuat ketahanan energi kita. Jadi strateginya adalah BBM LPG kan tidak boleh langka. Masyarakat nggak mau tahu gitu kan. Oh iya. Mereka yang penting akses bisa, harga terjangkau, dan stok ada. Nah itu yang akan terus kita upayakan. Jadi ada yang namanya trilema energi. Jadi ada energi security, artinya adalah ketahanan energi. Jadi makanya kita salah satu strateginya mungkin yang bisa saya sampaikan, kita terus tingkatkan produksi dalam negeri, walaupun kecenderungannya menurun. Maka dari itu kita juga cari langkah lain, yaitu mengakuisisi blok migas yang ada di luar negeri. Mungkin Mas Wiryo sempat dengar kita ada blok migas di Aljazair, betul, ada di mana-mana lah. Nah itu salah satunya itu. Jadi crude-nya kita kirimkan ke Indonesia, jadi bring the barrel homes, ya untuk menambah pasokan untuk cadangan di dalam negeri. Itu untuk energy security. Kemudian ada energy affordability. Energi itu harus terjangkau. Karena percuma kalau ada tapi harganya mahal, masyarakat juga kesulitan. Makanya pemerintah ada subsidi segala macam, ya kita juga harus patut bersyukur sehingga harganya terjangkau. Dan ini salah satu prestasi juga Pak Presiden juga Pertamina, BBM satu harga, Mas Wiryo. Dulu ingat BBM di Papua harganya berkali-kali lipat. Sekarang dari Sabang sampai Merauke harganya relatif sama. Walaupun ada perbedaan tapi hanya sedikit lah, beberapa ratus rupiah, berapa ribu, tapi tidak sampai seperti dulu. Jadi BBM satu harga sudah sama sekarang. Itu. Kemudian yang kita ingin ke depan itu adalah energy sustainability. Jadi bagaimana perusahaan kita juga sustainable ke depan tanpa merusak lingkungan. Kan isunya sekarang itu ya, transisi energi, mencapai net zero emission. Jadi trilema energi itu yang harus kita jalankan bersama-sama, tidak boleh ada yang terlewat. Karena kalau kita misalnya sekarang wacananya transisi energi, Pertamina harus transisi energi karena menghasilkan emisi misalnya. Betul. Ya betul, itu memang harus dilakukan. Tapi di satu sisi kita juga tidak bisa mengorbankan ketahanan dan harga tadi. Karena begitu kita langka, ya bisa dibayangkan kan akibatnya apa. Jadi tiga itu adalah faktor penting, tiga-tiganya harus jalan bersamaan. Yaitu mungkin. Ya, salah satu keberhasilan keseimbangan harga BBM dalam negeri kan subsidi ya, tepat sasaran. Tepat sasaran apa enggak ini subsidi? Ini kan yang sebetulnya bukan, saya rasa persoalan klasik ya, ada penyimpangan atau nggak tepat sasaran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih strategi Pertamina untuk menekan itu, Mas Fajar? Ya, subsidi tepat sasaran memang kita lakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah digitalisasi. Jadi semua SPBU kita, nggak semua, sudah hampir sebagian besar SPBU kita sudah terdigitalisasi sehingga bisa terrecord. Jadi kita mau punya command center sekarang di Geraha Pertamina. Jadi kita bisa lihat misalnya stoknya di sini aman atau enggak. Jadi yang subsidi kuotanya berapa. Kemudian semuanya termonitor lah. Jadi penyelewengan juga bisa kita minimalisasi. Kemudian kita juga aktif bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan kepolisian, dengan TNI. Jadi begitu ada penyimpangan langsung kita sidak, kita tangkap lah begitu. Kemudian ya kita proses secara hukum. Jadi intinya kita ingin memberikan efek jera terhadap para penyeleweng, para oknum lah ya, yang memang menyalahgunakan barang subsidi ini. Karena memang barang subsidi kan seharusnya diberikan ke masyarakat yang tepat. Tapi untuk yang BBM non subsidi pun sebenarnya kita melakukan upaya itu tadi, digitalisasi, kita juga lakukan efisiensi sehingga harganya juga bisa kita tekan. Jadi proses dari hulu sampai hilir pun kita lakukan efisiensi di sana sini sehingga ongkos produksinya juga bisa kita turunkan. Jangan lupa juga bahwa kita kan wilayah Indonesia 17.000 pulau. Bayangkan mengangkut BBM begitu jauh, karena mungkin di negara lain cukup dengan darat saja bisa kan. Kalau di kita tantangan geografisnya juga cukup berat, jadi memang kepulauan ya. Betul, jadi memang kita lakukan segala upaya. Yang penting yaitu tadi balik lagi ke energy affordability dan accessibility, jadi supaya masyarakat tetap bisa ada barangnya, BBM-nya, dan juga harganya juga terjangkau. Walaupun misalnya ongkos logistiknya pasti kan lebih mahal kita ya dibandingkan dengan misalnya perusahaan lain yang hanya buka di Jakarta, Bandung, kota besar lah gitu. Tapi ya itu yang kita upayakan. Kan kita BUMN balik lagi. Yang sering jadi kritik masyarakat, bagaimana kita impor sementara bahan kita
ekspor, kemudian kita beli lagi, kan begitu ya. Yang berkembang di masyarakat seperti itu Mas Fajar, sehingga ongkos produksi kita mahal dan pengaruh juga kepada harga BBM. Yang terjadi bagaimana sih Mas Fajar? Ya, jadi produksi minyak kita itu ada sebagian yang diproses di kilang kita, tapi memang juga ada yang diekspor. Pertimbangannya ada satu dan lain hal, keekonomian dan segala hal lah. Tapi intinya memang ada yang seperti itu. Tapi kita juga tetap balik lagi melakukan upaya-upaya yang BBM kita masih paling kompetitif kok, Mas Wiryo, kan, dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan negara lain, bahkan dengan operator lain yang ada di Indonesia. Itu kompetitif karena subsidi atau apa? Harga BBM itu kan ditentukan oleh, ada formula yang ditetapkan oleh Kementerian SDM, adalah rumusnya gitu ya, berapa persen kali berapa persen gitu. Nah itu penghitungan itu sehingga harga yang ditentukan itu sekian misalnya. Tapi kan itu dengan kita adanya efisiensi, digitalisasi, kemudian kita juga menghitung keekonomian masyarakat sehingga kita bisa ada di bawah kompetitor lah istilahnya. Yang penting balik lagi masyarakat terjangkau. Barangnya ada, terjangkau. Kalau satu hari kebutuhan BBM kita berapa Mas Fajar? Waduh, saya mesti cek karena itu di Pertamina Patraniaga ya. Tapi ya mungkin itu harus dicek dulu sih. Iya, yang jelas aman lah ya BBM kita. Aman. Kita pastikan aman. Kan sepertinya memang belum pernah ya. Jangan sampai sih bahwa terjadi kelangkaan. Ya paling ada di daerah tertentu ada isu kelangkaan, tapi kan ternyata ya itu cuman faktor distribusi, misalnya ada keterlambatan distribusi. Ada misalnya ada bencana atau apa. Karena faktor cuaca juga ya, biasanya, betul. Ada tol laut istilahnya begitu ya. Betul. Nah, sekarang Mas Fajar, apa yang jadi fokus Pertamina? Karena ketika banyak negara mulai bicara soal energi baru terbarukan atau dan lain sebagainya. Nah, sekarang Pertamina kemana nih posisinya Mas Fajar? Ya, kita tetap mendukung pemerintah mencapai target net zero emission tahun 2060 dengan target 2030 ini kan pengurangan emisi 31%. Maaf. Kita fokus ke situ. Kita punya 3 upaya begitu ya untuk mencapai net zero emission tadi. Yang pertama, kita lakukan dekarbonisasi bisnis operasi kita. Jadi kilang-kilang kita ini kita revamp, kita upgrade begitu. Jadi supaya kilangnya lebih modern. Kan kita tahu bersama kilang-kilang kita ini sudah berumur ya. Jadi kita sekarang lakukan perbaikan, revamping begitu. Nanti jadi begitu selesai kapasitasnya bisa bertambah, tapi dengan menggunakan teknologi yang lebih modern. Sehingga penggunaan energinya pun bisa berkurang. Karena alat-alat baru kan pasti penggunaan energinya lebih berkurang. Sehingga di situ bisa menurunkan emisi. Kemudian produk-produknya nanti bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kita belum memiliki, sudah ada satu yang memiliki standar Euro 5. Kan Pertamax Turbro masih standar Euro 2. Jadi nanti kita bisa tingkatkan jadi standar Euro 5. Itu dari segi kilang. Dari segi dekarbonisasi. Jadi semua bisnis kita lakukan penurunan emisi. Yang kedua, kita juga kembangkan bisnis baru yang emisinya rendah. Kayak kemarin mungkin Mas Wiryo sempat dengar ada B35, kemudian Pertamax Green 95. Jadi kemudian terakhir dengan Garuda kita ada Sustainable Aviation Fuel. Jadi kita kombinasi antara fuel dan juga bioenergi dari sawit, dari molase tebu. Itu yang kita kembangkan ke depan. Kemudian ketiga adalah bagaimana si emisi ini bisa turun dengan namanya carbon offset. Jadi dengan teknologi misalnya carbon capture storage. Jadi semua produksi hulu kita, karbonnya ditangkap gitu, diinjekkan ke dalam bumi. Jadi tidak ada emisi yang dihasilkan di situ, malah negatif. Jadi itu caranya kita untuk yaitu menuju net zero emission tadi. Agak teknis kan ya, tapi ya jadi tapi keren lah penjelasannya. Artinya sebetulnya masyarakat juga mudah memahami itu ya. Nah, sekarang terakhir nih Mas Fajar, saya dengar dalam waktu yang mungkin saya nggak tahu berapa tahun yang akan datang, Pertalite katanya mau dihapus ya Mas Fajar? Itu yang terjadi salah persepsi. Nah, gimana? Yang benar gimana Mas Fajar? Jadi Pertalite itu tidak akan dihapuskan, tapi oktannya kita naikkan. Kita belum bicara harga, kita belum putuskan dengan pemerintah, karena kembali lagi adalah ranah subsidi itu adalah di pemerintah. Jadi yang penting kita yaitu tujuannya untuk ya supaya emisinya berturun. Iya. BBM juga harus memiliki standar yang tinggi kan Mas Wiryo. Jika suatu saat ada dampak dari kenaikan karena konsekuensi itu menaikkan
Ya, tapi kita asumsikan memang tidak ada perubahan harga. Jadi tetap harganya 10.000 seperti saat ini, tapi masyarakat bisa mendapatkan BBM kualitas yang lebih tinggi. Wah. Nah itu benefitnya mungkin. Kemarin yang agak salah communication mungkin di situ, karena mungkin teman-teman jurnalis sudah nangkepnya, wah Pertalite akan dihapus, diganti segala macam. Padahal tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitasnya Pertalite. Jadi kualitasnya dinaikkan, harga tetap sama. Kita asumsikan sampai saat ini harganya masih sama. Targetnya kapan Mas Fajar? Kalau bicara target, sekarang kita masih kaji dan kita masih usulkan ke pemerintah lah. Tapi kan kembali lagi itu ranah pemerintah. Kemudian kita juga tahu bahwa tahun depan ada pemilu. Jadi sebetulnya kapanpun Pertamina siap jika keputusan pemerintah sudah. Betul. Kan sebagai BUMN, sebagai perusahaan kan kita harus terus berinovasi ya, harus terus bergerak gitu. Jadi kita tidak boleh tidak melakukan apa-apa. Kemarin kan ada isu polusi segala macam lah. Tentu kan kita juga harus melakukan bagaimana nih kontribusi kita supaya kita juga bisa menurunkan emisi atau polusi. Jadi mungkin salah satunya coba kita kaji deh gitu supaya Pertalite dinaikkan gitu kadar oktannya. Baik, jadi ini klarifikasi langsung ya, penjelasan langsung dari Mas Fajar mengenai isu Pertalite akan dihapuskan. Jadi tidak dihapuskan, yang ada adalah oktannya dinaikkan ya. Kualitasnya dinaikkan, tapi harganya tetap sama. Mudah-mudahan seperti itu nantinya ya Mas Fajar ya. Ya, kita harapkan seperti itu. Baik, Mas Fajar terima kasih sudah bersama kami. Senang sekali kita bisa ketemu Mas Fajar. Sehat dan sukses selalu Mas Fajar. Ya, terima kasih sudah diundang Mas Sinta. Makasih Mas Wiryo. Pendengar dan netizen Radio El Sinta, demikian tadi bincang saya bersama Pak Mas Fajar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication PT Pertamina. Saya Wiryo, sampai jumpa pada podcast yang akan datang.